Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik semua ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sekarang Ibu mau cek kehadirannya dulu ya. Yang namanya Ibu panggil, coba angkat tangannya. Yang pertama ada Tiara, Hadir, Bu. Cika, Hadir, Bu. Jingga. Hadir, Ya, Bu. hadir semua ya. Nah, coba sekarang rapikan dulu pakaiannya dan siapkan alat tulisnya. Sekarang kita akan belajar tentang tema 2 yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 3 menyayangi tumbuhan. Nah, kalian di sini akan belajar bagaimana cara atau langkah-langkah merawat tumbuhan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Febi. Halo anak-anak Ibu, apa yang tadi sudah dikatakan oleh Ibu Dias? Belajar subtema Betul 3. sekali. Hari ini kita akan mempelajari tema 2 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Ada yang tahu kita kali ini akan membahas subtema berapa? Subtema Betul 3. sekali. Sekarang kita akan membahas subtema 3 tentang menyayangi tumbuhan. Oke anak-anak Ibu sekalian, karena waktu terus berjalan, kita sekarang akan membuka halaman 107. Oke, adakah yang melihat gambar anak-anak sedang melihat tumbuhan? Ada. Oke, ada di halaman 107. Oke anak-anak, Ibu ingin kalian membuka halaman 108. Di situ ada perintah ayo membaca. Ibu ingin kalian membaca selama 5 menit, pahami dan baca. Lalu untuk selanjutnya kita akan mengadakan sesi diskusi. Oke, dimulai dari sekarang. Anak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan lebih dari 5 menit, yuk mari kita diskusi bersama teman-teman kalian. Di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Oke, Bu. boleh. Bagaimana pertanyaannya? Bagaimana cara membuat potnya? Oke, betul sekali Wina. Karena Wina itu bertanya katanya, Bu, bagaimana Siti membuat potnya? Oke, nanti kita akan belajar membuat potnya. Tapi sebelumnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada, Oke, Bu. kalau tidak ada, Ibu ingin bertanya sesuatu dulu nih ke kalian. Tadi siapa yang ingin menanam bunga melati di dalam pot? Siti, Oke, Bu. betul sekali Siti. Karena Siti ingin menanam bunga melati di dalam pot, lalu tadi Wina bertanya bagaimana cara membuat pot. Yuk, Ibu akan ajarkan kalian bagaimana cara membuat pot tersebut. Yuk, kita simak selanjutnya. Yuk anak-anak, kita mempelajari cara untuk menanam bunga melati di dalam pot. Yang pertama, kita siapkan pecahan batu merah atau pecahan genting susun di dalam pot atau wadah lainnya. Lalu campurkan dengan pasir, tanah, dan pupuk kandang masing-masing sama ya. Isinya sepertiga dari bagian pot yang sudah ada pada gambar. Lalu masukkan bibit melati yang masih menempel dengan media yang masih ada di dalam bibit melati supaya tanaman dapat beradaptasi dengan media barunya. Nah, sesudah itu kita campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang, tapi jangan isi sampai penuh ya, agar saat kita menyiram akan memudahkan penyiraman. Lalu pastikan bibit bunga melati itu berdiri dengan kokoh. Lalu jangan lupa siram dengan air secukupnya dan letakkan di tempat yang kalian Nah, inginkan. bagaimana anak-anak? Tadi kita sudah mensimulasikan bagaimana cara menanam bunga melati di dalam pot beserta cara untuk perawatannya. Nah, Ibu harap pembelajaran hari ini dengan Ibu bisa kalian aplikasikan pada kehidupan kalian sehari-hari dan berguna bagi diri kita sendiri. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Hani. Mangga kepada Ibu Hani. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang wawancara. Wawancara merupakan teknik mengumpulkan data-data berupa Selamat pagi, informasi Bu. dari seorang narasumber dengan Baik, cara Bu. mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, agar pelaksanaan wawancara dapat berjalan dengan baik, maka harus ada beberapa unsur yang terpenuhi, yakni yang pertama adanya pewawancara yang bertugas untuk mengajukan pertanyaan. Yang kedua, adanya narasumber yang menjawab pertanyaan. Yang ketiga, adanya pertanyaan-pertanyaan yang sesuai Hadir, dengan Bu. tema. Dan yang terakhir, ada Hadir, kesepakatan Ibu. tentang waktu dan
Hadir, Bu. pelaksanaan. Selanjutnya, langkah-langkah wawancara yang harus dilakukan saat melakukan wawancara, yaitu yang pertama adalah persiapan wawancara, menentukan pewawancara, menentukan narasumber, dan menentukan pertanyaan-pertanyaan. Dan yang kedua, pelaksanaan wawancara tentunya. Dan yang ketiga adalah menulis hasil wawancara, yaitu dengan cara meringkas, menganalisis, dan kemudian menyimpulkan hasil wawancara melalui sebuah laporan. Nah, Ibu akan menyebutkan beberapa jenis wawancara, yaitu yang pertama adalah wawancara terbuka, wawancara tertutup, wawancara individual, wawancara kelompok, wawancara bebas, dan wawancara terpimpin. Dalam melaksanakan wawancara dapat menggunakan dua metode, yakni yang pertama adalah metode mencatat dengan menggunakan alat tulis, dan yang kedua adalah metode merekam, yakni dengan menggunakan alat elektronik berupa HP dan kamera. Nah, selanjutnya mari kita lakukan kegiatan wawancara, yakni dengan tema perawatan satu tanaman. Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 5 orang tiap kelompoknya, dan Ibu akan memberikan waktu 10 menit kepada semua kelompok untuk berkeliling di lingkungan sekolah untuk menanyakan ke orang sekitar seperti guru, tukang kebun, atau tukang bersih-bersih tentang cara perawatan satu tanaman. Jangan lupa untuk melakukan wawancara sesuai dengan langkah-langkah yang sudah Ibu jelaskan tadi, dan catat hasilnya di buku kalian masing-masing. Baik, bisa dilaksanakan sekarang. Nah, sekarang Ibu akan meminta perwakilan dari tiap kelompok untuk maju ke depan untuk membacakan hasil wawancara kelompoknya. Oke, yang pertama silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk maju ke depan dan membacakan hasil wawancara kelompoknya. Terima kasih kepada kelompok 1. Kemudian perwakilan kelompok 2 silakan maju. Terima kasih untuk kelompok 2. Kemudian selanjutnya perwakilan dari kelompok 3 silakan maju ke depan. Terima kasih kelompok 3. Nah, sebelumnya berikan tepuk tangan kepada semua kelompok dan perwakilan kelompok yang sudah menyelesaikan dan membacakan tugasnya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu tentang wawancara, yang merupakan suatu kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi tertentu. Nah, biasanya wawancara dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Nah, dalam wawancara ada yang disebut sebagai pewawancara, yaitu orang yang memberikan pertanyaan. Ada juga yang disebut sebagai narasumber, yaitu orang yang menjawab pertanyaan dari pewawancara. Biasanya narasumber juga orang yang ahli di bidang yang berkaitan dengan informasi yang sedang kita cari. Nah, sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Dimohon kepada semuanya untuk membereskan bangku dan merapihkan alat tulisnya ke dalam tas. Sesudah selesai, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum pulang. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.